Sidang lanjutan gugatan cerai Irish Bella terhadap suaminya Amar Zoni kini kembali digelar di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Dalam gelaran sidang kali ini, Irish Bella terpantau hadir dengan didampingi pengacaranya, sedangkan Amar tak terlihat hadir pada gelaran sidang kali ini. Seusai jalannya sidang, Iris yang terlihat lebih tegar dari sebelumnya memilih untuk bungkam terkait permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya. Namun, di balik bungkamnya Iris, terdapat sebuah momen yang mana ibu dua anak itu terlihat senyum ke hadapan kamera seakan memberi pertanda bahwa dirinya legowo dengan keputusan yang dibuatnya. Lantas, seperti apa pakar ekspresi menilai senyum Irish Bella saat menjalani sidang? Benarkah di balik senyum Irish terdapat sebuah makna yang tak bisa diartikan oleh orang awam? Agak mau dulu nih izin masuk dulu. Masuk dulu. Kalau yang Bunda lihat dari gambarnya ya pemirsa, Mbak Iris sebenarnya nggak sepenuhnya siap ya. Karena Bunda lihat Mbak Iris juga ada kecemasan ketika sidang. Jadi masih ada mungkin namanya masih cinta, masih ada pertimbangan lain. Tapi juga ada perasaan capek ya. Kok ini nggak selesai-selesai gitu ya pemirsa. Jadi ada besar harapannya Mbak Irish Bella bahwa dengan menggugat ya tuntas semuanya. Ketika menghadap media dan tersenyum, senyumnya itu adalah senyum yang tulus. Senyum bahagia, senang ketemu dengan teman-teman media ya. Nah, berarti Mbak Irish Bella senang dong dengan perceraiannya yang dia gugat. Enggak sih sebenarnya pemirsa, Bunda sempat melihat gestur kecemasan dari seorang Irish Bella. Walaupun ini sesuatu yang Mbak Irish Bella harapkan, tapi tetap hatinya pun hancur ketika menggugat Amar Zoni. Iya, siap nggak siap menurut Mbak Irish Bella inilah yang terbaik. Makanya ketika masuk ke pengadilan bisa lihat tubuhnya tegap ya pemirsa. Tegap, matanya ke depan, bahunya naik, tapi setelah sidang coba lihat. Wajahnya tertunduk, ngelihat lantai, bahunya turun, matanya pun ngangkat ke atas pun tidak sama sekali. Apakah karena Kak Amar sudah tersandung 2 kali Kak Ibel? Keputusan akhirnya sekarang juga lebih banyak menghabiskan waktu dengan positif. Gimana Kak Ibel? Kak Ibel, sekarang banyak ikutin kajian. Kak Ibel, Kak Ibel sedikit dong Kak Ibel mungkin minta doanya mungkin untuk semua atau seperti apa Kak Ibel? Kak Ibel, kayak ikut kajian. Ada suatu pukulan di situ, sesuatu yang membuat hatinya itu menjadi hancur Mbak Irish Bella. Entah apa yang terjadi di ruang persidangan, apakah kata-kata hakim itu mengganggu perasaan dia ya, atau Mbak Iris capek habis mencurahkan perasaannya di sidang, terus kemudian komentar-komentar atau pertanyaan hakim membuat dia menjadi berpikir banyak dan itu membuat hatinya terganggu, hanya Mbak Iris yang tahu. Tapi yang jelas hatinya hancur dan terpukul keluar dari ruang sidang. Nah, kenapa Mbak Irish Bella tidak mau bicara? Mungkin kalau bicara takut kelepasan, nanti situasinya makin keruh, apa takut nanti kalau bicara nanti malah
semua keluar kesedihannya ya, jadi keluar semua. Itu sih yang Bunda lihat, itu menahan kesedihan sebenarnya pemirsa, menahan banyak sekali masalah yang hanya dipendam seorang diri selama ini. Mungkin Mbak Iris Bella jarang cerita ya, atau tidak ada orang yang dekat untuk dia percaya untuk cerita semuanya, sehingga semua dipendam sendiri. Makanya ya itu tadi, ditahan lewat mulut supaya apa, tidak ambrol kesedihannya, tidak ambrol kata-katanya ya. Setelah sebelumnya dikabarkan mengalami keretakan dalam rumah tangga, saat ini pernikahan Irish Bella dan Amar Zoni yang berlangsung pada 28 April 2019 silam kini tengah berada di ujung tanduk. Secara diam-diam, Iris ternyata telah melayangkan gugatan cerai terhadap Amar di Pengadilan Agama Depok pada 6 November 2023 lalu. Bahkan, sidang cerai perdana Irish Bella dan Amar Zoni sudah digelar pada Kamis 16 November kemarin. Lantas, seperti apa seorang psikolog menjabarkan psikis pasangan keluarga yang memutuskan untuk bercerai? Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh pada anak-anak saya, merawat anak-anak saya dan juga mencintai mereka, yaitu Airumi dan Amala. Kalau untuk sampai saat ini sih alhamdulillah hubungan saya masih insya Allah baik. Dalam tanda kutip tentu saya harus berusaha jelas. Saya sudah mengecewakan bukan cuman fans. Saya mengecewakan istri saya yang mana dia pun juga mempunyai nilai lah, mempunyai nama di dalam dunia entertainment. Dan saya merusak. Dan saya punya anak-anak. Tentu stigma masyarakat melihat. Jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macamnya, tentu saya harus berusaha lebih untuk meyakinkan mereka semua dengan tindakan saya. Bukan maksudnya saya menghindar ya belakangan ini, tapi mudah-mudahan rekan-rekan media juga bisa mengerti ya, menghormati juga privasi saya, karena memang inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua situasi yang sedang berjalan saat ini. Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Iris Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia. Jadi ya seperti itulah. Kalau saya lihat bagaimana pandangan saya melihat Iris, apalagi sekarang keteguhan hatinya untuk hijrah, saya pun merasa malu untuk bisa memantaskan diri bersamanya. Beragam faktor sebenarnya memutuskan kenapa seorang pada akhirnya memutuskan untuk menyudahi pernikahannya gitu ya. Kelelahan terhadap segala problematika atau konflik yang muncul di pernikahan bisa jadi salah satunya gitu. Ataupun melihat bahwa pasangannya berulang kali melakukan kesalahan tanpa ada perbaikan-perbaikan perilaku yang membuat si pasangannya lainnya itu merasa yakin bahwa atau tidak melihat bahwa pernikahan ini akan punya visi misi yang lebih positif ke depannya. Nah, ini yang biasanya membuat seseorang pada akhirnya memutuskan untuk menyudahi pernikahannya. Ada baiknya sih memang tidak mempertahankan pernikahan itu hanya sekedar karena ingin menjaga anak ya gitu. Karena biar bagaimanapun pernikahan ini diisi oleh suami dan istri gitu. Kalau mereka berduanya sudah tidak lagi merasa nyaman untuk hidup bersama, tidak ada lagi rasa aman, rasa percaya satu sama lain, akan sulit bagi mereka untuk menampilkan interaksi atau relasi yang harmonis yang pada akhirnya ini juga pasti akan membahayakan kondisi psikis atau mental anak. Jadi memang ada baiknya kalau memang dirasa sudah
tidak lagi memiliki rasa aman, percaya gitu, sulit untuk bekerja sama, ya disudahi baik-baik gitu, dengan tetap berkesadaran bahwa ada anak yang mereka harus asuh bersama setelahnya.